Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data IoT yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMKOM. Yang pertama, peran IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara tepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, proses pengolahan data IoT. Proses yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Selanjutnya akan ada pengiriman data, yaitu data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Kemudian akan ada pengolahan data. Di sini data diolah untuk mendapatkan wawasan berarti. Kemudian proses keempat yaitu analisis data. Di sini analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Selanjutnya akan ada tindakan. Di sini keputusan diambil berdasarkan analisis untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Lalu proses pengumpulan data. Yang pertama, pendeteksian fenomena. Sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan. Lalu ada konversi ke data digital, yaitu sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Selanjutnya, penyimpanan sementara. Data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Lalu yang terakhir, pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada tantangan dalam pengumpulan data. Yang pertama, kesesuaian sensor. Pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Yang kedua, akurasi data. Digunakan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan energi. Beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Yang keempat, konektivitas. Di sini konektivitas digunakan untuk memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Contoh studi kasus di sini ada smart home. Smart home di sini menggunakan sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data. Lalu data dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Lalu akan dianalisis data untuk mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Kemudian ada pengiriman data. Dalam konteks Internet of Things, pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Proses pengiriman data. Yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan. Di sini data dikumpulkan oleh sensor, diubah menjadi format digital dan disimpan sementara. Yang kedua, koneksi jaringan. Data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi atau 5G atau 4G, atau jaringan seluler. Selanjutnya akan ada protokol pengiriman. Data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, atau COAP. Selanjutnya, server atau platform. Data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Selanjutnya, penyimpanan data. Data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Metode pengiriman data.
Perangkat mengirim data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data. Lalu perangkat mengirim permintaan dan menerima respons dari server. Kemudian data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Selanjutnya, data penting atau kritis bisa memiliki prioritas tinggi lebih dalam pengiriman. Kemudian, pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tahapan pengolahan data IoT. Yang pertama, data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan dalam sistem. Selanjutnya akan melalui proses pembersihan data. Data mentah seringkali memiliki ketidakakuratan atau noise, sehingga perlu dibersihkan. Kemudian, transformasi data. Data diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau label table. Kemudian, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan berharga. Selanjutnya, wawasan yang sudah diperoleh diwujudkan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti. Kemudian, wawasan digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Teknik pengolahan data IoT. Yang pertama, analisis deskriptif. Digunakan untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Yang kedua, analisis pemetaan. Menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Yang ketiga, analisis prediktif. Menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Yang keempat, ada analisis pemrosesan sinyal. Menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain, frekuensi, dan waktu. Kemudian yang terakhir ada machine learning. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.